Mari kita memuji Tuhan, kita akan naikkan pujian nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, mari kita sembah Tuhan. Haleluya, glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada pagi hari ini kami masih bisa berkumpul walaupun melalui Zoom beribadah kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Demi setiap acara dari awal, pertengahan, dan akhir, Tuhan pimpin, Tuhan berkati Tuhan. Engkau berkati kesehatan kami Tuhan. Engkau jauh dari segala penyakit apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian Bangkit Serukan Nama Yesus. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Bangkit, serukan nama Yesus. Maju, nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Haleluya, puji Tuhan. Penyembahan dan perpuluhan kita melalui transfer ke rekening Ibu Pendeta. Nomor rekeningnya akan ditayangin di layar. Mohon jemaat persembahan dan perpuluhan dapat melalui rekening Ibu, rekening BCA atas nama Lim Vision. Terima kasih. Kita akan mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan naikkan pujian Bapa Kau Setia.
Bapa setia, Bapa Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku alam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Saya serahkan kepada Ibu Pendeta. Haleluya, haleluya. Engkau yang menyediakan semua bagi kami, Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mengucap syukur, berterima kasih. Saat pagi hari ini Tuhan, kembali lagi kami boleh bersama-sama sidang jemaat GPDI Marturia. Bahkan setiap kami yang mengikuti ibadah online Tuhan, kami tahu Engkau hadir bersama kami, Engkau ada bersama kami. Tuhan, biarlah Bapa, puji-pujian yang sudah kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu. Biarlah Bapa, saat ini hamba yang Tuhan sudah siapkan untuk memberitakan Injil-Mu, Tuhan. Biarlah berikan kami hikmat, sehingga kami boleh menerima berkat firman-Mu. Kami boleh lebih lagi mengerti
akan rencana dan maksud-Mu Tuhan. Ajar kami Tuhan senantiasa lebih taat kepada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami akan siap menerima akan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya ucapkan selamat pagi. Kembali lagi kita ada bersama-sama, boleh berkumpul, merasakan hadirat Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang senantiasa memimpin ibadah kita ini, sehingga semuanya boleh mendatangkan sukacita yang besar. Hari ini saya akan mengatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Mengapa saya mengatakan dan ingin mengajak kita semua untuk bersukacita senantiasa? Karena orang percaya harus bersukacita dan memperoleh kekuatan, yaitu kekuatan baru, saudara. Dengan mengingat akan kasih karunia dan dekatnya Tuhan, serta janji-janjinya. Janjinya Tuhan, yaitu ya dan amin. Puji Tuhan. Belakangan ini banyak sekali anak-anak Tuhan yang dilanda ketakutan, yang mencekam dunia ini. Karena kita semua adalah anak-anak ketebusan Allah. Dengan darahnya yang mahal. Kita sudah ditebus oleh darahnya yang mahal, saudara kekasih. Kita ada di dalam Tuhan, namun hidup yang kekal hanya ada pada Tuhan Yesus Kristus. Kita semua mengaminkan semua itu. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tentunya banyak orang di luar Tuhan juga akan mendapat sukacita itu. Ada saudara kekasih, saya tidak bilang orang di dunia itu, orang di luar Tuhan itu tidak mendapatkan sukacita. Tapi sukacita yang seperti apa? Mungkin orang itu berpendidikan tinggi, jadi dia merasakan dia hebat. Jabatan sebagai direktur perusahaan, apa sih kekurangan saya? Saya sebagai direktur, saya bisa mengatur ini dan itu. Saya mempunyai kuasa. Orang yang kaya raya, keluarga yang bahagia, tidak pernah merasakan kekurangan. Kalau orang yang bercukupan, saudara, dia merasa dia mau berbuat apa aja sesuka-suka dia. Dia mau ngapain aja, dia punya uang. Karena dia orang yang kaya raya, tidak kekurangan, saudara. Kadang-kala kita lebih memiliki mencari kebahagiaan, kehidupan, keselamatan di luar Tuhan. Banyak saudara. Mereka merasakan saya cukup, saya bisa. Dan saya seorang pengusaha yang besar. Kenapa saya mesti ditakuti? Kenapa saya mesti takut? Tetapi justru mencari keselamatan dan kebahagiaan hidup di luar Tuhan, sebaliknya akan memperbesar kesedihan. Kalau mereka dalam keadaan kesulitan, mereka dalam keadaan yang terpuruk, kesedihan. Dia mau mengandalkan siapa? Dia hanya mengandalkan kepintarannya, kebisaan dia sendiri. Dia tidak tahu kemana dia harus pergi, kemana harus dia mencari. Yang membuat dia bisa kembali sukacita itu meluap di dalam kehidupannya, saudara. Malah akan bertambah lama. Jadi sukacita yang ditawarkan oleh dunia, saudara, ini sifatnya hanya sementara. Tidak akan bertahan lama. Coba saudara, kita renungkan. Orang yang ada di samping kita, orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman kita, mereka yang hidup berkecukupan,
satu ketika mereka ketimpa kesusahan. Tidak akan bertahan lama mereka. Tidak menjamin seseorang bisa hidup dengan tenang, saudara. Karena saya sendiri juga ada teman yang hidup begitu melimpah. Dia selalu mengatakan, buat apa saya mengenal Tuhan? Buat apa saya mengenal Yesus yang kamu sembah? Kalau saya tidak duduk seperti ini, seorang direktur yang mempunyai segala-galanya, itu nol, dia bilangnya begitu. Ya. Saudara kekasih, di sini juga saya akan mengatakan, memang sebagai anak-anak Tuhan juga tidak sedikit di antara kita yang menghadapi problem. Di sini saya akan membagi orang-orang yang bersukacita di dalam Tuhan, orang-orang bersukacita yang di luar Tuhan. Ya, tidak tutup kemungkinan, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan juga tidak sedikit di antara kita yang menghadapi problem. Apalagi belakang-belakang ini pekerjaan sulit, mau cari uang, saya punya toko, saya tinggal buka, saya tinggal duduk, biasa pembelanja datang. Tapi sekarang karena pandemi, kita mau tutup supaya penularan virus corona ini tidak kemana-mana, sehingga dibuat dengan pemerintah, semua bekerja di rumah, tidak keluar, tidak berjualan di luar, tidak buka toko. Bahkan yang bekerja, puji Tuhan kalau masih ada yang masih bisa bekerja di luar. Ya. Hidup yang begitu keras, saudara. Coba, dari tahun kemarin sampai hari ini, kita renungkan kembali. Kehidupan itu bukan makin gampang, bukan makin enak, tapi masalah demi masalah terus bertubi-tubi datang. Saya katakan hidup yang begitu keras, penuh dengan tantangan. Ya, apalagi ditambahkan adanya pandemi lagi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, sakit penyakit, kesulitan datang bertubi-tubi. Tidak sedikit anak-anak Tuhan mengatakan, aduh, saya bagaimana ya kehidupan seperti ini? Udah ada masalah, ditimpa lagi masalah, jadi merasanya bertubi-tubi, masalah itu terus datang silih berganti. Semuanya itu boleh nyata kepada kita jika kita menyerahkan diri secara total kepada Tuhan. Kita mau menyerahkan diri kita secara total kepada Tuhan. Hidup yang dikuasai oleh Allah. Itulah keuntungan kita anak-anak Tuhan, saudara. Kalau kita boleh mengenal Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, kita mau menyerahkan diri kita sepenuhnya. Kalau kita menghitung uang, menghitung berkat, pasti kita jumlah totalnya berapa sih? Tetapi kita mengikut Tuhan, kita juga menghitung-hitung berapa banyak, berapa totalnya kita mendekat kepada Tuhan. Hidup yang dikuasai oleh Allah. Karena dia Yesus yang hidup, dia tidak pernah meninggalkan anak-anak Tuhan yang setia, yang selalu berharap, berpegangan kepada dia. Ia berdiri di sebelah kananku. Kata Yesus, dia berdiri di sebelah kananku, maka aku tidak goyah. Dia ada di depan kita, ada sukacita berlimpah. Di tangan kanannya ada nikmat senantiasa. Oh haleluya, puji Tuhan. Jaminan dari Yesus yang kita sembah luar biasa, saudara kekasih. Kita berdiri di depan
kita berdiri di depan, kita tidak akan goyah, ada sukacita yang melimpah, ada nikmat senantiasa. Ya, asal kita mau taat kepada firman-Nya. Menyerahkan total hidup kita kepada Dia. Biarpun saat ini kondisi kita sedang kurang baik. Apa sih yang kita hadapi saat-saat ini? Karena keadaan ataupun yang terjadi saat ini, baiklah kita selalu mengingat janji Tuhan Yesus, tetap bersyukur dan berdoa, sebab Allah bersama kita. Haleluya, puji Tuhan. Tetap kita bersyukur dan berdoa, sebab Allah bersama kita, saudara. Itu yang kita pegang. Percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan anak-anaknya yang setia dan taat kepada Dia. Mari saudara, kita baca di dalam Yohanes 15 ayat 11. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Oh haleluya, puji Tuhan. Sukacitamu menjadi penuh. Puji Tuhan. Jangan sampai keadaan membatasi sukacita anak-anak Allah, saudara kekasih. Jangan sampai, kita tidak mau sukacita itu membatasi kita. Sukacita itu memotong kita di tengah jalan supaya kita jatuh. Jangan, saudara. Apapun yang terjadi dalam hidup kita tidak akan menggoyahkan sukacita dari Allah bagi kita. Haleluya. Kita semua mengatakan amin. Tuhan Yesus luar biasa ya saudara kekasih. Bahkan di sini juga saya mencatat Matius 28 ayat 20b kita baca. Dia Yesus yang selalu menyertai saudara dan saya. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Apa enggak luar biasa saudara kekasih? Jaminannya ya dan amin. Dia akan menyertai saudara dan saya sampai akhir zaman. Jadi sudah jelas perbedaan antara sukacita surgawi dan sukacita duniawi, saudara kekasih. Kalau kita setiap minggu kita dengar firman Tuhan, bahkan juga hari Kamis ada ibadah pertengahan minggu, juga mendengarkan firman Tuhan. Tanamlah firman Tuhan itu baik-baik di dalam hati kita. Supaya firman Tuhan bertumbuh. Dan iman kita juga bertumbuh. Kita terus mengikuti jejak dan teladan Kristus yang kita sembah. Sukacita duniawi tidak memberikan jaminan di sorga. Sudah jelas saudara kekasih, sukacita duniawi tidak memberikan jaminan di sorga. Seringkali orang mengandalkan kepintarannya sendiri. Dia merasa dia hebat, dia merasa dia kuat. Tapi itu terbatas saudara. Sukacita hanya sementara. Sukacita sejati karena Injil yang kita miliki menjamin akan membuat kita bersukacita ketika kita bertemu Tuhan di sorga. Itulah yang kita ingini saudara kekasih. Betapa dahsyatnya Allah kita. Bahkan kita mengikut Tuhan, ingat saudara, senantiasa kita mau bersukacita. Problema masalah boleh datang. Tapi ingat, Rasul Paulus mengingatkan kita berulang-ulang kali. Bersukacitalah senantiasa. Ya, Rasul Paulus juga mengingatkan jemaatnya yang selalu mengatakan berulang-ulang bersukacitalah senantiasa. Di dalam Filipi 4 ayat 4 mengatakan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Puji Tuhan. Selalu bersukacita saudara kekasih. Apakah kita anak-anak Tuhan tidak mengalami ketakutan yang luar biasa? Banyak saudara. Anak-anak Tuhan belakangan-belakangan ini
menimpa mereka secara manusia. Banyak sekali yang mau jauh daripada Tuhan. Bahkan mereka sampai-sampai mau meninggalkan Tuhan. Tapi ingat, di dalam kita mengiring Yesus, mengikut Yesus, ada sukacita yang besar. Sudah diingatkan kan tadi berulang-ulang, bersukacitalah senantiasa. Ada saudara, kita anak-anak Tuhan bisa saja ketakutan. Mengalami ketakutan tanpa iman. Jadi saya ingatkan sekali lagi saudara kekasih, masalah, problem boleh datang. Tapi ingat, kita berpegang teguh kepada firman Tuhan dan bersukacita senantiasa. Semua itu akan Tuhan kerjakan dengan luar biasa. Karena Tuhan Yesus masih sanggup melakukan mujizatnya sampai hari ini, saudara. Percaya dengan iman, tetap setia kepada Dia. Sebab dari itu, jangan biarkan ketakutan merebut sukacita yang sudah kita miliki. Saudara merasakan sudah mendapatkan sukacita dari Tuhan kita? Amin. Kita sudah mendapatkan, saudara, sukacita yang dari Tuhan itu. Sebab dari itu jangan ketakutan. Jangan biarkan ketakutan itu merebut sukacita kita yang sudah kita miliki. Berpegang teguh dengan iman. Jangan kita mengalami ketakutan tanpa iman. Karena semua firman Tuhan yang menjadikan kita indah pada waktunya. Puji Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini, karena kita juga ada perjamuan Tuhan. Saya akan mengatakan juga satu pujian yang mengatakan, saya seringkali memuji-muji Tuhan dengan pujian ini mengatakan, kekuatan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku. Kekuatan yang dari Tuhan, itulah kekuatanku, saudara. Supaya jangan pikiran kita berpikir yang negatif, harus positif. Percaya Tuhan akan bela. Sampai kapanpun Tuhan akan bela, saudara. Kalau kita memeriksa COVID, kita ingin itu negatif. Tetapi kalau kita di dalam Tuhan, jangan kita mempunyai pemikiran yang negatif. Harus positif. Percaya Tuhan akan bela. Sampai kapanpun. Haleluya, puji Tuhan. Mari saudara, kita siapkan perjamuan yang ada. Sebelumnya, kita mau berdoa. Terima kasih Bapa dalam sorga, yang kami panggil lewat nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami mau tetap sukacita di dalam Engkau. Kami tahu di dalam Engkau ada kemenangan yang luar biasa, Bapa. Biarlah Tuhan tanamkan di dalam hati kami, Tuhan. Senantiasa taat dan setia, pemikiran yang positif di dalam Engkau. Kami tahu kami akan mendapatkan kemenangan-kemenangan daripada Engkau, Tuhan, pada akhirnya. Bahkan semua Engkau akan buat indah pada waktunya, Bapak. Biarlah Tuhan, firman-Mu yang sudah diberitakan boleh tertanam di dalam hati kami. Kami boleh nikmati, kami boleh rasakan kemurahan dan kebaikan Engkau. Kami percaya Tuhan dengan iman. Engkau akan melakukan yang terbaik bagi kami yang terpuruk saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Bahkan Engkau juga akan menyembuhkan kami yang sakit saat ini, Bapak. Uluran tangan kasih-Mu tidak pernah Tuhan Engkau tinggalkan anak-anak yang senantiasa berharap dan percaya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan. Sebentar kami akan melakukan perjamuan Tuhan. Makanan dan minuman yang sudah kami siapkan di rumah kami masing-masing.
Tuhan yang sucikan, kuduskan Tuhan dengan firman-Mu. Sehingga kami boleh bersama-sama menikmati berkat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau serahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudara kekasih, sambil kita menyiapkan, kita naikkan pujian. Darah-Mu Yesus. Haleluya. Puji Tuhan, sebelum kita makan dan minum perjamuan yang kudus, kita siapkan roti yang ada di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku menerima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu dia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan di dalam nama Tuhan Yesus.
Haleluya. Haleluya. Kita siapkan cawan yang ada. Dengarkan firman Tuhan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sudah membasuh kami dengan darah-Mu yang mahal Tuhan. Kami sudah melakukan perjamuan yang kudus Bapa. Biarlah Tuhan, segala masalah beban kami Tuhan sudah lepaskan semua itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau kami masih ada pada hari ini, kami boleh bersama-sama menikmati perjamuan Tuhan. Kami tahu satu anugerah daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang mengangkat segala sakit penyakit kami. Engkau yang mengangkat segala masalah kami Tuhan. Bahkan rumah tangga kami, Engkau yang pulihkan Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau Bapa, terpujilah Engkau Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan Yesus, tetap kami berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Yang saat ini Tuhan, yang melanda seluruh dunia juga Bapak. Yang ketakutan, yang membuat anak-anak-Mu seluruhnya merasakan begitu mencekam Tuhan, Tuhan. Kami rindu uluran tangan-Mu tetap buat bangsa dan negara kami ini dipulihkan semuanya Tuhan. Sehingga semuanya boleh terselesaikan Bapak. Kami tahu Engkau sanggup dan Engkau bisa. Tetap berdoa buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Sehingga satu hari kelak mereka boleh mengenal Engkau Allah yang kami sembah. Allah yang kami muliakan Bapa. Kami senantiasa memuji dan mengagungkan Engkau Bapa. Maka tetap berdoa buat seluruh sidang jemaat GPDI Marturia Tuhan, Tuhan. Baik kami yang bersama-sama mengikuti ibadah online, bahkan mereka yang tidak bersama-sama tetap Tuhan jaga kami. Berikan kami imun yang kuat Tuhan, bahkan berikan kami iman di dalam Engkau Tuhan. Itulah kehendak-Mu Bapa. Ajar kami senantiasa bersukacita senantiasa. Sebab kami tahu sukacita di dalam Engkau akan mendatangkan kekuatan yang baru Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang heran. Biarlah kami senantiasa mau memuji dan mengagungkan nama-Mu Bapa. Tuhan, Tuhan Engkau melihat setiap kami Tuhan. Engkau yang tolong setiap kami Bapa. Kebutuhan keperluan rumah tangga Tuhan. Bahkan anak-anak yang ada sampai cucu sekalipun Tuhan. Tetap kami mau serahkan dalam tangan-Mu. Sebab kami tahu penjagaan-Mu yang sempurna. Bahkan penjagaan Engkau yang luar biasa bagi kami orang-orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang heran. Tetap kami serahkan Tuhan ibadah kami ini di dalam tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan pulihkan semua ini Bapa, sehingga kami boleh merasakan ada sukacita damai sejahtera daripada Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak yang baik. Saudara-saudara kekasih, kita akan terima berkat dari Allah Bapa. Kita mengangkat tangan, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasihnya dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, pertolongan dari Allah Roh Kudus, mulai saat ini, besok, sampai selama-lamanya. Dan kita semua orang percaya sudah berdoa di berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kita mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.